Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak henti-hentinya kita memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang menguasai malam, Rabb yang menguasai kegelapan, dan Rabb yang menguasai waktu subuh, sehingga pada subuh hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bangun untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mengerjakan salat lima waktu. Kemudian salat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kerabat-kerabatnya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah di jalan beliau hingga hari kiamat. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Jagalah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan jagalah waktu ketika kamu kaya sebelum datang kepadamu dalam keadaan miskin. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Jagalah waktu hidupmu, pergunakanlah waktu hidupmu
sebelum datang waktu mati. Hadis riwayat Al-Hakim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang telah disebutkan atau nasihat yang telah Rasulullah sampaikan kepada umatnya, terdapat nasihat yang berharga pada hadis tersebut, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara pula. Yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua kita. Masa muda adalah merupakan masa di mana kita masih memiliki kekuatan. Allah memberikan kita kekuatan. Sementara ketika datang masa tua, semua sudah rapuh. Kita mudah yang namanya terjangkit dengan namanya sakit-sakitan dan lain-lain. Maka sebelum kita menjelang tua, coba gunakan masa muda kita. Hadis ini membantah perkataan sebagian para pemuda yang mengatakan, nanti saja kalau sudah tua baru saya bertobat, nanti saja baru saya melakukan kebaikan, nanti ketika tua baru saya melakukan kebaikan. Maka kita bisa mengatakan, tidak, justru gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena kalau di masa muda kamu berhasil membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, maka kebiasaan baik itu pula akan membawa kita sampai pada masa tua kita. Tapi kalau kita membiasakan keburukan ketika dalam masa muda, maka kebiasaan buruk itu akan terbawa pula hingga masa tua kita. Maka kita yang masih merasa muda, cobalah untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, melakukan amalan-amalan saleh, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan kebaikan itu sebagai motto hidup kita. Terlebih kepada pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang Allah berikan naungan nanti pada hari kiamat kelak, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa di antaranya? Wa syabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala. Dalam riwayat lain, wa syabun nasha'a fi ta'atillah. Bahwasanya pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa Rasulullah SAW mengatakan pemuda dan bukan orang tua dalam hadis ini? Karena pemuda itu adalah masa di mana syahwatnya masih kuat,
masih kuat, hawa nafsunya juga masih kuat. Makanya kebanyakan pemuda lebih senang menghabiskan masa mudanya untuk berleha-leha, bersenang-senang, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi ketika ada seorang pemuda yang waktunya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala amal kebajikan, memahami agama, maka subhanallah, ini merupakan pemuda yang Allah berikan rahmat padanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang masa tua, gunakan masa muda kita untuk beramal kebaikan dan untuk senantiasa beramal saleh, dan jadikan itu kebiasaan kita sampai kita meninggal dunia. Namun, apakah ketika kita yang sudah tua ini tidak mau bertobat dengan mengatakan, sudah terlambat, karena yang disebutkan dalam hadis, pergunakan masa muda dan masa tua. Lalu bagaimana kita yang sudah tua dan kita Allah berikan kepada kita hidayah di masa tua? Bagaimana nasib dengan orang tua? Maka ketika kita sudah tua, kita harus menanamkan bahwasanya taubat tidak mengenal umur. Taubat tidak mengenal muda atau tua, karena selama nafas kita masih berhembus dan matahari belum terbit dari arah barat, maka Allah pasti akan menerima taubat-taubat kita. Namun yang dimaksud dari hadis ini adalah kurang maksimalnya, ketika sudah tua, karena tadi yang telah disebutkan bahwasanya kalau masih muda, tenaganya masih kuat, syahwatnya masih kuat untuk mempelajari agama Islam, untuk pergi menuju majelis ilmu. Kalau sudah tua renta, mungkin hanya bisa di rumah saja, atau rumah ke masjid, masjid ke rumah, mungkin hanya itu saja. Ada ketika masih muda, dia bisa. Ketika ada majelis ilmu di Obat, misalkan, dia pergi ke sana. Kemudian siangnya ada lagi di Pangkal Pinang, kembali lagi. Kemudian ada di Sungai Liat, pergi lagi. Jadi ketika masih muda, maka kesempatan untuk melakukan amalan-amalan saleh tersebut lebih banyak. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada rasa penyesalan kita ketika yang sudah tua ini. Ya Allah, saya nanti sudah tua ini baru saya bertobat kepada Ya Allah. Lalu bagaimana saya mau mengamalkan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Maka caranya mengamalkannya yaitu kita mendidik anak kita yang masih muda. Jangan sampai anak kita sama juga seperti kita. Jangan sampai anak kita mengikuti jalan kita ketika masih muda, berleha-leha, berfoya-foya. Maka salah satu cara menutupi rasa penyesalan tersebut yaitu ada mendidik anak-anak kita, untuk mengajarkan kepada mereka, untuk memanfaatkan masa muda mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar menutupi ya, rasa penyesalan tersebut, maka kita sebagai sudah menjadi orang tua ya, maka jangan sampai anak kita mengikuti jalan kita ya, ketika masih muda terleha-leha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu masa sehat sebelum masa sakit. Kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang artinya, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada suatu hari tentang kenikmatan yang telah kamu pergunakan. Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa nikmat pertama, ya, nikmat pertama, bukan amalan pertama ya, nikmat pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika hari kiamat kelak kepada kita, yaitu nikmat kesehatan ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, Inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamah ya'ni al-'abda minan na'im an yuqal lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwika minal ma'il barid. Yang artinya, sungguh nikmat yang akan ditanyakan kepada hamba pertama kali pada kiamat kelak, yaitu bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mengapa disebutkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu? Karena ketika di masa sakit kita lemah, kita tidak punya kemampuan seperti orang-orang yang ketika sedang dalam keadaan sehat. Maka ketika kita sehat, pergunakanlah mata-mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melihat keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan untuk membaca hal-hal yang baik, membaca Al-Quran ya. Kemudian telinga kita pergunakan untuk mendengar ya, kebaikan-kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan nasihat-nasihat agama, ceramah-ceramah agama, mendengarkan murattal Al-Quran, dan kita pergunakan tangan kita dan kaki kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan sedekah dengan tangan-tangan kita, mempergunakan kaki kita untuk melangkah menuju majelis ilmu, melangkah ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datang masa sakit kita, pergunakanlah masa kita, karena kenikmatan akan terasa ketika kita merasakan Allah. Kenikmatan rasa makan akan hilang ketika kita sariawan, ketika kita sakit gigi, maka kenikmatan untuk menyantap sebuah makanan akan hilang. Ketika kita demam,
semalam akan hilang karena ketika memang melanda kita. Kemudian ketika kaki kita sakit, maka nikmat untuk melangkahkan kaki kita menuju ke majlis itu akan terasa. Oleh karena itu, sebelum datang waktu sakit kita, maka menggunakan sebaik-baiknya waktu sehat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbaiki ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kaya sebelum miskin. Nikmat kaya sebelum datangnya miskin. Ketika kita merasa kaya, memiliki harta yang berlimpah, memiliki kendaraan yang mewah, memiliki rekening yang banyak, maka pergunakanlah harta-harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut untuk melakukan amalan-amalan soleh. Jangan sampai jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai sebelum kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, melakukan amalan-amalan soleh tersebut dengan harta kita, Allah mencabut nikmat kekayaan tersebut pada diri kita. Allah mencabut harta-harta yang ada pada kita. Allah mengaturkan kita sehingga sebelum kita mempergunakan kekayaan kita tersebut untuk melakukan amalan-amalan soleh, kita dijatuhkan miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita susah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Disebutkan dalam riwayat sebuah kisah seorang miskin pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang miskin dan ada sahabat yang kaya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang miskin ini dia mengajukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jadinya aduannya kepada Rasulullah? Apakah aduannya, ya Rasulullah, saya miskin, saya mau bantuan? Apakah sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, saya mau pinjam 100? Tidak jawab sekalian. Tapi apa yang ditanyakan, diadukan oleh sahabat ini? Nah, yang diadukan oleh sahabat ini yaitu, ya Rasulullah, sebagian orang kaya mendapatkan pahala yang banyak daripada kita. Dengan jamaah sekalian, yang diadukan adalah terkait pahala. Seorang yang miskin tersebut mengatakan, ya Rasulullah, orang yang kaya itu lebih banyak mendapatkan pahala dari kita. Mengapa demikian? Mereka melakukan salat seperti kami juga yang melakukan salat. Jadi orang kaya melakukan salat juga yang dilakukan oleh orang miskin, pahalanya sama. Kemudian melakukan puasa, orang kaya juga melakukan puasa dan kami juga melakukan puasa. Kemudian apa? Ya Rasulullah, orang kaya itu bisa melakukan sedekah, sedangkan saya yang orang miskin tidak bisa melakukan sedekah, ya Rasulullah. Bagaimana ini? Tidak adil. Kenapa Allah menciptakan saya dan orang miskin sehingga saya tidak bisa melakukan sedekah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dari aduan dari sahabat tersebut dengan mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah?
Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, dan tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan merupakan sedekah, mencegah kepada kemungkaran juga merupakan sedekah. Ya. Kemudian bagi orang yang sudah menikah, persetubuhan ya kepada istrinya juga merupakan sedekah. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, maka dia berdosa. Dan demikian pula jika ia memenuhi syahwat itu pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita diberikan kenikmatan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita menghambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Banyak orang kaya yang tidak sadar bahwasanya uang yang Allah berikan kepada kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diberikan kepada kita itu hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang kaya yang kurang terimannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia gunakan kekayaannya untuk menghambur-hamburkan dalam dosa, menggunakan hartanya untuk membeli barang-barang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan masa kayamu sebelum Allah cabut nikmat kekayaan tersebut kepada kita. Karena ketika kita kaya, kita tidak tahu barangkali Allah bisa saja mencabut nikmat tersebut kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, sekali lagi, pergunakanlah nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan amal-amal kebajikan, melakukan sedekah sebelum datang masa kita tidak bisa lagi bersedekah. Bukan tidak bisa, susah untuk bersedekah lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat yaitu pergunakanlah masa uang sebelum datang masa hidup. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa waktu uang merupakan salah satu di antara dua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tetapi sangat disayangkan, nikmat waktu tersebut banyak di antara manusia yang melupakan hal tersebut. Banyak dari manusia yang sering melalaikan waktu luang tersebut yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maqulun fihi katsirun minan nas." Ada dua kenikmatan yang dimana kenikmatan tersebut sering dilalaikan oleh hamba. Nikmat itu adalah as-sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yaitu Fathul Bari mengatakan bahwasanya makna hadis ini adalah bahwa seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang jika badannya juga sehat. Barang siapa yang mendapatkan
Maka bersemangatlah agar tidak tertipu dengan yang namanya kelalaian, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dan di antara bentuk syukur adalah melakukan ketaatan dan menjauhi larangannya. Dan barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, dialah yang tertipu oleh nikmat tersebut atau lalai dari nikmat tersebut. Kemudian Ibnu Jauzi dalam kitab yang sama mengatakan, terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun dia tidak memiliki waktu luang. Dan terkadang juga ada orang yang memiliki waktu luang, namun dalam keadaan sakit. Apabila terjadi kedua nikmat ini, maka akan datang rasa malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah manusia yang telah tertipu atau terpedaya oleh nikmat tersebut. Dan disebutkan juga bahwasanya waktu itu laksana pedang. Disebutkan oleh seseorang kepada Imam Syafi'i, al-waqtu kas-sayf, fa in wada'ahu wa illa qata'ahu. Waktu itu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka dia yang malah menebasnya. Maksudnya apa? Jika kita tidak pandai menggunakan pedang, niscaya pedang tersebut yang akan melukai diri kita, yang akan menebas kita. Demikian juga waktu jemaah sekalian, ketika waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu untuk memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu akan menjadi bumerang bagi kita. Maka waktu tersebut akan menjadi bumerang kepada kita. Maksudnya kita akan melakukan amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu hidup sebelum mati. Disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya nasihat yang terakhir ini mencakup untuk semua nasihat-nasihat yang telah kita sebutkan tadi. Mencakup bahwasanya selama kita masih di dunia ini, selama Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat harta yang berlimpah, nikmat waktu luang, maka pergunakanlah nikmat-nikmat tersebut selama kita masih ada di dunia ini. Jangan sampai jemaah sekalian suatu penyesalan akan terjadi kepada kita ketika kampung akhirat mendatangi kita. Jangan sampai penyesalan tersebut hadir pada diri kita. Jadi sebelum datang penyesalan tersebut, agar 4 nasihat sebelumnya itu dipergunakan sebaik-baiknya sebelum datang nasihat yang kelima ini, yaitu nikmat waktu hidup. Karena ketika kita sudah mati, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Yang menemani kita hanyalah amalan-amalan kita, entah itu amalan saleh ataupun amalan keburukan kita. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menasihati kepada jemaah sekalian dan terkhusus juga kepada diri kami untuk senantiasa menjaga 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara pula.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, maka kami mohon maaf besar-besarnya. Kita tutup dengan doa bersama majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka